Balik lagi di Bedah Akun, kali ini kita punya pasien dari seorang ibu-ibu yang membahas tentang konten finance. Dia udah dapetin 30.000 followers di Instagram tapi stuck. Nah kita akan bedah gimana caranya biar dia nggak stuck lagi. Tapi sebelumnya kita akan ngobrolin beberapa isu yang sedang hangat beberapa minggu terakhir ini ya, di bulan Maret sampai April ini. Yang pertama adalah isu tentang Livi Renata. Oke, jadi gue gak tahu Riz, lu udah baca belum dan ngikutin gak isunya si Livi Renata itu pakai aplikasi Traktir. Yang dimana di awalnya gue kira itu dia itu minta sumbangan. Ternyata kan dia jual eksklusif konten ya, fotonya dia atau apapun itu gitu kan. Dan akhirnya dia bisa membelikan orang tuanya, nyokapnya itu Mercy, mobil Mercy ya. Menurut lo, si netizen-netizen ini kan pada ngehujat nih. Kayak ngapain lu nyumbang ke orang kaya, ya kan? Ngapain lu bantuin orang kaya gitu loh. Sementara kalau misalnya kita ngeliat yang adakah 100, demi silaturahmi tidak terputus, adakah 100 yang kayak gitu. Orang yang minta-minta di DM itu kan susah banget untuk dapetin uangnya gitu loh. Sementara si Livi Renata ini kok tiba-tiba buat dapetin Mercy itu gampang. Nah menurut lo gimana sebagai pakar konten ya? Pakar konten. Menurut gua kalau emang Livi Renata ini ternyata dia jualan eksklusif konten di platform aplikasi Traktir itu tadi ya. Iya. Menurut gua kalau jualan eksklusif konten itu bukan minta sumbangan sih menurut gua. Oke. Jadi itu dia menjual sesuatu, berarti dia jualan bukan disumbang. Ya kan? Kita kan nggak tahu kan isi eksklusif kontennya apakah dia ngasih tutorial make up atau apa yang mana ada effortnya gitu loh. Yeah. Jadi menurut gua ya pandangan gua nggak ada salahnya sih kalau bukan minta sumbangan gitu kan. Kecuali kalau dia minta sumbangannya di platform kitabisa.com. misal kitabisa.com Open donasi buat Mercy mamaku gitu. Iya. Oke. Sementara itu ada yang sumbangan untuk Palestina, sebelahnya Livi Renata. Ya Livi Renata lebih duluan 1 miliarnya dari Palestina. Nah itu baru bisa diperdebatkan gitu loh. Tapi kalau selama dia jualan eksklusif konten yang mana dia ada effort di sana jualan kontennya, menurut gua itu bukan minta sumbangan. Jadi ya netizen ya bisa menilai ulang lah kenapa itu bisa sampai sampai bisa dapetin Mercy ibunya. Ya netizen itu kalau menurut gue banyak yang iri juga sih kayaknya. Mereka mungkin mau minta sumbangan beli motor gak dapet gitu kan. Akhirnya kok ngeliat ada Livi Renata ini yang punya traffic gitu. Akhirnya dapat sumbangan untuk beliin nyokapnya Mercy gitu. Mereka gak sadar sama yang namanya attention money. Orang bilang attention ekonomi. Sekarang tuh zaman ya dimana orang kalau misalnya punya attention itu bisa jadi money. Kalau zaman dulu orang yang punya pabrik itu yang kaya-kaya, betul gak? Terus zaman-zaman dulu orang-orang yang punya emas, tambang dan lain-lain itu yang kaya-kaya. Sekarang orang yang punya attention, yang punya duit sekarang. Karena logikanya gini aja, lu udah hidup belum waktu zaman BBM? BlackBerry Messenger. Udah hidup. Udah kan, broadcast messenger gitu kan. Dulu tuh gue jualan kambing itu cuma modal BBM broadcast. Gue gak punya kambingnya, gue gak punya kandangnya. Tapi karena gue punya teman-teman yang muslim, atau orang-orang yang non muslim punya saudara yang muslim. Gue bilang, gue jualan kambing, lu jualin ke saudara-saudara lu yang muslim, lu gue kasih komisi. Padahal gak ada kambingnya ya. Padahal gue gak punya kambingnya. Lu gak pegang kambingnya tuh. Kenapa? Karena gue punya attention di situ. Terus habis itu temen gue juga ada yang dia lagi pergi ke Bandung, duitnya habis, ya kan? Habis itu dia orang Malang nih. Habis itu cara dia untuk dapetin tiket adalah broadcast ke temen-temennya, foto-fotoin jersey bola yang dijual di Bandung. Dengan begitu dia bisa beli tiket pulang ke Malang. Itulah attention money. Nah jadi zaman sekarang kalau misalnya orang gak punya attention money, semua orang tuh nyari attention sekarang. Kalau orang gak punya attention susah. Even Bitcoin adalah attention currency juga. Ya kan? Karena orang attention sama Bitcoin tersebut, uang masuk, harga Bitcoin naik. Kalau gak ada uang masuk dan gak ada orang yang mau nge-hold, gimana harga Bitcoin bisa naik? Seperti itu. Jadi lo harus melek sih attention money. Lo ada pengalaman gak dalam attention money ini yang lo rasain gitu?
Attention money sih yang gua rasain dulu waktu gua jadi sosial media strategisnya konsultan pajak sebelum ini. Ah, Yang di pajak itu mudah lah. Ya. Langsung disebut aja nggak apa-apa mereknya. Ya. Pajak itu mudah. Sebelum gua ningkatin followers ke 150.000, waktu itu followersnya masih 15.000, ya udah lumayan. Tapi waktu itu klien masuk tuh sepi banget. Jadi kayak sepi banget gitu, kayak sebulan tuh masuk cuma 1, 2, 5, itu udah bagus tuh 5. itu bayarnya berapa per klien? Per klien ya bayarnya ya jasa pajak Ceban kali ya. ya 10 juta, 15 juta tergantung. Kalau ada project gede ya bisa sampai 50-100 juta bisa. Nah, Mostly ya 10 juta. ya 20 mostly ya juta. 10 juta, kalau pribadi malah cuma 2 juta, 3 juta gitu, Ya. malah kecil lah. Tapi setelah bikin konten, attention itu tadi, setelah followers dulu sampai di 150.000, itu satu hari bisa ada orang ngechat 20 20 orang ngechat. 20 orang. Berarti itu tuh udah ada prospek ya? Prospek per hari, leads masuk, bukan deal ya, bukan client deal ya, leads masuk satu hari 20 orang. Oke. Yang deal ya mungkin 4-5, tapi itu kan tetap gede gitu loh. Sebelum gua paham tentang attention ini tadi. Jadi ternyata efeknya segitu besarnya gitu loh ketika kita punya attention sama enggak. Bahkan gua dulu sampai diundang ke podcast-podcast kasih solusi dan lain-lain. Padahal gua bukan konsulan pajak, gua kan di situ kan sebagai sosial media strategisnya ya. Sama talent. Ya sama talent. Nah diundang-undang kayak gitu dan membuahkan klien-klien yang lumayan gede juga karena attention itu tadi yang dimiliki oleh kasih solusi tadi. Itu sih kalau pengalaman gua. Dan bahkan gue kenal lu juga dari Iya. dan gue kira lu konsultan pajaknya. Iya, lu kan dulu jadi calon klien gua Calon kan. klien, Kita meeting gitu-gitu kan. Dan lu ceritain juga yang tentang trust deh. Trust. Ya kan? Iya. Karena kan lu muncul nih. Heeh. Ada orang trustnya ke lu kan. Jadi klien-klien karena gua yang waktu itu muncul terus di platform sosial medianya Pajak Itu Mudah. Nah orang-orang banyak yang kayak elu. Jadi pinginnya konsultasinya sama gua. Padahal gua di sini lulusan sarjana hukum gitu loh. Nggak paham aslinya. Tapi gua karena menjalankan sosial media strategisnya konsulan pajak. Ya gua sesuai naskah yang gua buat dan di ACC sama CEO-nya gitu loh. Tapi elu dan lain-lain, orang lain-lain malah trustnya ke gua. Tuh. Nah itu sih Karena lu pengalaman yang gue. muncul. Iya karena gue yang muncul. Bahkan waktu gue keluar cabut, lu kan juga cabut kan. Gue juga bilang sama lu. Lu cabut sih gue gak jadi pakai. Makanya itu sih pengalaman gue. Dan akhirnya lu ke pakar pajak juga kan. Ya akhirnya. gue Terus ngedein gimana tuh, platform Pak? sosial medianya Pakar Pajak. Sama juga bang. Sekarang kan Pakar Pajak di 200.000 followers kan. Itu satu kali bikin konten, apalagi sekarang bisa di-optimize pakai ManyChat ya. Kemarin tuh satu kali bikin konten pakai ManyChat, leads masuk itu 50 orang. Belajar dari mana ManyChat-nya? Dari lu. Terus? Iya, jadi benar-benar attention ini sangat penting di era sekarang ya. Gak peduli lu profesional, gak peduli lu pebisnis, atau lu karyawan yang nyari uang tambahan dan lain-lain. Ini kunci marketing terbaik menurut gua. Bro, emang di kantor gak main attention money juga bro? Gimana tuh maksudnya? Jilat atasan tuh attention money bro. Kalau Iya. kan lu kalau kerja ya, lu semua nih, lu ada kan karyawan selevel sama lu, lebih goblok daripada lu, tapi naik jabatan lebih tinggi daripada lu lebih cepet, karena dia bisa jilat atasannya. Itu namanya attention. Iya. Ya kan? Setuju. Mau sejago apapun lu, kalau lu nggak bisa dapetin attention, ya lu mandek segitu aja. Kayak gitu, menurut gua. Jadi semua tuh attention sekarang. Gimana caranya lu cari perhatian dengan yang benar. Nah sekarang kita masuk ke topik kedua sebelum kita ngebedah nih. Untuk dapetin attention, zaman sekarang harus konten. Terus ngonten. Kecuali lu di kantor. Mm-mm. Cara konten lu adalah ya lu show up di atasan lu. Mm-mm. Lu presentasinya bagus dan lain-lain, skillnya bagus, apa yang lu omong itu tajam Mm-mm. dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya lu mau secara mass media, harus konten. Sepakat. Nah tapi banyak orang yang mengeluh, bang saya gak bisa bikin konten bang, kualitas konten saya tuh jelek. Nah pertanyaan gue sekarang, lebih mendingan konten yang berkualitas banget,
atau lebih mendingan yang quantity kalau menurut lo? Kalau menurut gua ya, jujur menurut gua pribadi ya, jelas jelas konten yang kuantitas. Karena semakin banyak kita upload konten, semakin banyak kita itu kan probabilitas konten kita bakal naik itu kan jelas lebih besar kan. Betul. Menurut lu juga yang lu kemarin ngomongin di sosial media dan gua sangat setuju itu. Emang sekarang gini loh, kuantitas itu perspektif dari mana? Siapa yang tahu konten lu itu berkualitas? Hanya Allah. Hanya iya, hanya Allah. Maksudnya siapa yang tahu gitu loh. Bahkan gue yakin yang ngajarin teori ini pun nggak tahu kontennya dia itu berkualitas atau enggak. Betul. Dan dia ngomong misal, ini nggak tahu ya siapa yang ngomong. Misal dia ngomong kuantitas lebih besar dari kualitas lebih besar dari kuantitas. Ya kita cek aja lah menurut faktanya. Dia post tiap hari apa enggak? Iya, gitu. kita cek aja lah. Jadi jangan berusaha menyesatkan orang ya. Kalau sekarang eranya quality over quantity dan lain-lain. Tapi dia sendiri ngelakuin hal yang gak Iyalah. dia omongin gitu loh. Ya mungkin nanti kalau orang-orang, gua gagal ngonten, akhirnya jadi konversi dan lain-lain. Nah, jangan inilah egois lah. Jadi kayak lu nyesatin orang biar mereka dapat konversi ke lu, tapi lu sendiri nggak ngelakuin hal itu gitu loh. Iyalah. Itu makanya yang ya gue sampai nggak tahu lah mau ngomong apa. Ya intinya gini aja, lu kalau misalnya belajar sama orang, lu lihat apa yang diajarin sama orangnya diikutin apa enggak, dilakuin apa enggak. Gue ngomong quantity ya quantity, lihat gue upload tiap hari, lihat jumlah postingan gue berapa. Ini YouTube nggak upload setiap hari, kenapa? Kagak kuat itu editornya. Nggak kuat, gue harus bikin pabrik kalau misalnya mau upload YouTube setiap hari gitu loh. Iya. Udah paling bener quantity. Kenapa? Ini gue ada sebuah cerita. Dulu ada penelitian kalau gak salah di Stanford kalau gak salah. Di Universitas Ivy League gitu. Jadi dibuat ada 2 kelompok. Ya. Kelompoknya itu yang pertama disuruh untuk bikin sesuatu kayak karya gitu. Dia disuruh belajar dulu sampai H-7 baru bikin karyanya. Nah kalau kelompok yang kedua itu diminta untuk setiap hari bikin karya. Terus-terusan sampai ke hari H. Pas dinilai akhirnya adalah yang menang orang yang bikin karya setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari ada learning journey-nya. Apa yang lu pelajarin cuman di textbook dan lain-lain tanpa praktek itu akan jadi hal yang basi gitu. Nah maka dari itu sekarang lu berpikir deh, logikanya aja deh. Di dunia sosial media itu kita mainnya tuh ilmu statistik bos. Lu upload konten 10 versus orang yang upload kontennya 100. Probabilitas dia punya konten yang viral, yang pastinya harus sama-sama belajar ya, belajar terus-terusan, itu pasti yang 100. Bukan yang 10. Tinggal nanti ada yang IQ-nya berapa, bisa lebih menyerap atau enggak, dan lain-lainnya seperti itu. Tapi secara hukum statistik, itu yang 100 yang akan kemungkinan besar punya potensi viralnya. Buat apa kalau misalnya di dunia sosial media ini nggak main statistik, ada yang namanya insight, persentase followers, persentase profile visit dan lain-lain. Itu tuh semuanya statistik. Dan sosial media, aset utamanya apa? Ya konten. Kalau kontennya itu bisa konsisten, upload setiap hari, ya lu punya probabilitas yang lebih tinggi. Sosial media juga bakal seneng. Tujuan kita kan adalah menyenangkan algoritmanya dari Instagram, TikTok, sama YouTube. Dan kalau misalnya kita ngomongin ya, kita ngomongin konten yang berkualitas, itu yang bakalan bagus ya. Sekarang kita bandingin nih. Ini konten gue sangat berkualitas editannya nih. Ya. Berkualitas kalau gradingnya dan lain-lain. Materinya pun ada. Materinya dalam. Ya kan. Gue dapat views 23,4K. Nih. Ini berkualitas tapi nggak dalam-dalam amat. Oke, kayak gini ya. Ini berkualitas 98,7K. Sekarang lihat yang ini. Cuan kripto dipakai apa? Viewsnya 122K. Apa kualitasnya ini?
Iya. Apa kualitasnya konten ini? Heeh. Cuman gue cuan kripto, abis itu gue beli diamond. Iya. Terus beli skin. Terus beli skin Tigreal Lightborn. Apa? Iya. Mana datanya? Cuma gitu doang. Makanya kita sebenarnya perlu nemuin di tengah gitu loh. Namanya sweet spot. Sweet spot itu tadi. Iya. Jadi kuantitasnya kita kencengin, Yes. tapi kita perlu nilai lagi kualitas dari konten itu. Yes. Jadi perlu koreksi lagi. Tapi kalau di fight antara quantity atau quality, masih menang quality. Masih menang quantity. Betul. Betul, setuju banget. Dan at the end, lu tuh bukannya nyari cuman sweet spot doang, tapi kita nyari yang namanya konten yang effortnya kita bikinnya sedikit, mudah, tapi impactnya tuh besar sekali. Sepakat. Ini gue diajarin sama Timothy Ronald, jujur aja. Namanya Nash Equilibrium. Ini game teori, jadi ceritanya gue lagi jenguk Timothy, gue ngobrol-ngobrol tentang game teori, karena kan gue belajar juga tentang game teori. Gue nanyain tentang Nash Equilibrium, karena gue belajarin tentang Nash Equilibrium, gimana lo aplikasinya ke sosmed. Dia cerita, begini nih. Gue gak bisa ceritain detailnya karena terlalu panjang banget. Intinya kita ujungnya nyari konten yang paling effortless, tapi ngasilin yang rewardnya paling tinggi. Kayak gitu. Dan itu semua cuma bisa dilakukan dengan apa? Dengan testing. Artinya kalau testing ya quantity yang harus dikasih. Dibikin gitu. Gimana lu bisa tahu kalau konten ini yang paling bagus kalau lu cuma bikin 2 konten? Fuck you bro. Oke. Satu konten seminggu. Iya makanya kayak gitu. Emang gue bikin YouTube dulu awal-awal 2018 cuma bikin 1 konten langsung buam meledak gitu. Fuck man, kagak. Gue bikin dulu tuh 15 konten baru ada 1 yang meledak gitu. Iya. Apalagi dulu belum ada tuh yang ngajarin CapCut dan lain-lain. CapCut aja belum ada. Harus belajar Premiere. Gila sih. Jadi quantity guys. Iya. Quantity. Tapi bukan berarti lu gak pedulin quality juga. Enggak. Lu harus ada di tengah-tengahnya sweet spotnya itu. Sepakat. Baru nanti masuknya ke Nash Equilibrium. Nash Equilibrium apa? Tungguin aja di Academy Creator. Nah jadi kita... Tapi gue izin dulu sama Timothy boleh gak diajarin. Nah selanjutnya... Kita masuk ke bedah kali ya. Oke, bedah. Nah hari ini sekarang. pasiennya siapa nih? Bedahnya nih. Pasiennya Mbak Ayu Sarah Herlia. Ayu Sarah Herlia. Namanya bagus ya. Ayu Sarah Herlia. ASH. ASH. Namanya Mama Beruang. Mamaber.uang. Mama Beruang. Kita bedah dari profile picture dulu. Profile picture. Oke. Tapi kita kasih tahu backgroundnya. Background dia ini gimana Riz? Coba. Background dari Dia bikin konten apa dan lain-lain gitu. Mbak Ayu Sarah ini tadi dia bikin kontennya tentang finance bang. Tentang finance, gurih. Ya, jadi tentang finance. Niche-nya gurih banget. Ya, niche-nya bagus. Terus dia juga, nah yang dia bingungin sekarang makanya minta kita bedah itu katanya followersnya stuck. Oke. Jadi dulu dia bisa per hari di 50 followers per hari, sekarang mungkin cuma 10 sampai 20 followers per hari. Jadi kayak penurun lah. Kebalik 200 hari. Oh 200 hari. Jadi sekarang 50 per hari. Iya 50 per hari. Jadi Jadi itu namanya lagi dapat cobaan. Mungkin Anda kurang bersyukur ya. Oke. Terus. jadi followersnya stuck, dia bingung nih bikin kontennya apakah dia niche-nya udah tepat atau gimana, kenapa kok followersnya stuck di 30.000. Makanya yang sekarang minta kita bedah. Oke. Gitu. Kita bedah secara keseluruhan dulu kali ya. Ya dari awal aja biar. Profile picture dulu kita. Profile picture. Di sini kalau gue ngomong to the point aja ya. Lu nggak kelihatan beruang di sini. Coba lu yang agak rapi gitu loh. Kalau lu kan di sini bilangnya praktisi literasi keuangan. Your money mom, ya kan? Kalau lu praktisi keuangan, lu foto coba pakai bajunya yang memang nunjukin bagus gitu loh. Sepakat. Ya. Iya. Contoh kayak gue sekarang nih, gue syuting, emang dikira gue nyaman pakai baju ini? Nyamannya gue pakai kaos, kaos yang lagi diskon 99.000 tuh, yang biasa dipakai tidur oke, dipakai jalan oke gitu loh, yang sampai belel-belel tuh, nyaman gue. Nanya anak-anak, kalau ke kantor-kantor gue nggak syuting, gue pakainya kayak gitu kan? Nah, celana pendek, kadang-kadang sarungan, ya kan? Bukan saruman ya, kalau saruman musuhnya Frodo, ya kan? Kadang-kadang sarungan, lu harus foto lagi sih kalau menurut gue. Iya. Ada saran nggak untuk estetika fotonya deh?
Ya jadi kan kita harus ngejar namanya social proof ya. Apa yang kita sampein di sosial media ini harus kita dinilainya emang kompeten di bidang itu gitu loh. Ya mungkin buat profile picture-nya bisa pakai jas yang lebih eksklusif lah. Yang Betul. lebih eksklusif bisa pakai jas dan lain-lain, bukan yang nyantai gini. Soalnya kan dia pembahasannya apalagi topiknya praktisi literasi keuangan. Nah, keuangan ini kan kita harus lihat dia benar-benar beruang kan. Betul. Jadi challenge-nya di situ. Gimana Betul. kita bisa percaya dia bisa ngatur uang kalau kita lihatnya, oh ternyata kelihatannya juga nggak banyak-banyak Yes. amat duitnya. Jangan-jangan banyakan duit gua, misal kayak gitu Betul. loh. Jadi nggak ngefollownya mungkin karena ya mungkin duitnya dia berapa sih ngatur uang. Nah mungkin ini salah satu mungkin faktor kenapa followersnya stuck ya. Ya, assumption. Assumption aja. Jadi kayak ya bisa diperbaiki dari sisi itunya. Betul. Mungkin gue kasih contoh, lu pakai, nggak usah pakai jas lah, blazer, tapi pakai kemeja putih kayak gitu. Dia cocok sih pakai putih sih. Ya. Pakai kemeja putih, blazer, kasih anting lah. Cewek tuh pakai anting tuh bikin auranya tuh lebih naik kalau cewek pakai anting, sama kalung lah, lu tunjukin gitu loh. Kalau ini lu putih banget kayak anak mau nonton pensi, Kayak mau nonton konser gitu loh. kayak Nonton mau DWP modeling gitu, dan DWP. lain-lain malahan. Gitu. Jadi coba lu foto ulang deh, pakai blazer, ya kan, bikin eksklusif, ya kan. Memang lu nunjukin ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang profesional gitu loh. Coba lu belajar dari financial content creator lain deh, kayak Olivia dan lain-lain, itu proper loh. Proper loh Pak. Kalau misalnya yang kayak motivator dan lain-lain pakai jas, itu kan salah satu properti gitu loh. Iya. Ya kayak gue beli Rolex jam tangan juga, emang dikira gue suka jam tangan? Kagak, gue mah pakai Seiko, pakai Casio, pakai jam tangan Dora di Explorer juga gue bodo amat gitu loh. Cuman karena memang profesi kita content creator, ya itu seragam kita. Gitu. Kita nggak bisa melupakan bahwa looks matters di sini gitu loh. Iya. Looks itu bukan berarti harus ganteng ya, Iya. tapi at least lu enak dilihat gitu loh. Sepakat. Ya kan? Lu mau nunjukin bahwa lu ngajarin keuangan, ya lu tunjukin bahwa lu tuh udah oke keuangannya gitu. Apakah harus mapan? Enggak juga. Kayak gitu. Beda sama Sam ya, Sam ya. Sam yang frugal living. Dia memang mau nunjukin frugal living, makanya dia pakai kaos aja, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak gitu loh. Nah, lu tunjukinnya bahwa lu udah mapan secara keuangan lah. Sepakat. Oke, selanjutnya username. Username Mama beruang. Mama beruang ini sebenarnya udah bagus ya. Maksudnya gampang diingat. Cukup oke lah. Cukup Walaupun oke. ada dotnya ya. Iya, Masih walaupun bisa ada dot. di ini ya. Mungkin dotnya bisa diganti ke belakang atau gimana. Jadi waktu ngetik mama beruang tetap keluar gitu loh. Benar. Kan kalau ngeja di search itu kan mama beruang nggak mungkin keluar dia karena ada dot di tengahnya. Kalau misal emang mengharuskan pakai dot, tapi kalau mau diganti nama juga yang nggak ada dot atau underscore-nya sama sekali lebih bagus. Atau jadi mama keuangan. Mama keuangan, Asik tuh. mama keuangan. Kalau masih ada ya. Iya, Mama keuangan. bisa. Mama keuangan atau ayo pakai nama lu sendiri juga nggak apa-apa. Iya, Ayu Sarah Herlia juga oke-oke aja Iya. gitu loh. Kalau nggak Ayu Herli, Ayu Herli, iya. oke. Ayu Sarah banyak pasti. Iya. Ayu Herli juga oke kok. Ayu Herli juga oke. Oke. Bio. Bantu atur uang, bebas hutang dan dana darurat minimal 3 kali gaji. Oke. Dari situ udah ketahuan sekali audiensnya siapa, audiens sentriknya. Berarti bantu atur uang, bebas hutang, dan dana darurat minimal 3 kali gaji. Berarti ini kebanyakan adalah karyawan swasta, entry level staff, yang baru dapat gaji suka foya-foya. I think it's a good move. Iya. Tergantung nanti monetisasinya mau kemana dan mau pricingnya berapa gitu loh. Kalau misalnya lu mau membantu orang-orang yang bebas hutang, orang yang punya hutang gak punya duit buat bayar something yang lu mau provide, misalnya kelas atau apapun itu gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk orang yang mau dana darurat dan minimal 3 kali gaji, it's quite good gitu loh. Iya. Apa yang dia tawarkan di sini sih kita belum tahu ya. Oke. Terus MBA, 9 tahun praktisi literasi keuangan, oke, it's good. Your Money Mom, kayaknya gak usah. Your Money Mom, Nggak.
Antara enggak atau diganti di sebelahnya nama sih. Atau itu buat tagline-nya dia Money Mom atau gimana. Jadi bukan tempatnya di bio. Iya. Bukan nggak. tempatnya di bio. Antara di namanya ya Ayu Sarah Herlia straight kasih pemisah Your Money Mom. Ya. Atau gimana atau ilangin. Ilangin sih gue. Iya. Ilangin. Ngapain menu-menuin Your Money Mom kayak apa untungnya buat gue tahu Iya. Your Money Dan Mom ini gitu. di baris ketiga gitu loh. Baris Iya. ketiga yang Karena ketutup. mana udah ketutup. Benar. Untuk collab bisa di link ini. Collab berarti dia monetize endorsement ya. Antara endorsement kemungkinan. Kita buka kali ya. Iya. Kita buka linknya. Ikuti tautan. For collab Wah. launching Money Master beruang course. Ayo. Podcast. Ini call to action banyak banget yuk. Mm-mm. Lo sampai pusing ini. Iya sama. Sampai. Kita bukan toko roti bos. Ada croissant, ada bolu kukus. Mm-mm. Lo coba pilih 3 maksimum call to action yang memang benar-benar lo pengen gitu loh. Iya. Yang memang benar-benar ngasilin lo duit gitu loh. Iya kayak ini nih. Habiskerja.com kan banyak banget tuh. Iya. Itu apa bisa diringkas jadi satu aja atau gimana. Ini Betul. masalahnya makin ke bawah makin orang gak pingin lihat sampean. Betul. Terus yang kedua Ayu Saranich Heeh. TikTok. Ngapain? Nggak usah. Mm-mm. Ngapain orang agak males ke Instagram, ke TikTok. Lebih mending Instagram ke YouTube. Karena TikTok. Lebih ada manfaatnya juga. Iya, karena TikTok lautan lain bro. Mm-mm. Lo ngambil audiens di TikTok sama ngambil audiens di Instagram caranya beda. Sepakat. Dan lo pindahin audiens TikTok ke Instagram, kecuali lo konten yang entertain kayak Iben, itu agak susah bro. Iya, sepakat. Kalau education, lo mancingnya di TikTok dengan cara TikTok. Mm-mm. Kalau misalnya lo mau education di Instagram, ya lo mancingnya di Instagram. Iya. Lebih better lo pindahin audiens lo itu ke YouTube. Mm-mm. Biar orang tuh lebih tahu lebih dalam ilmu-ilmu yang lo punya gitu loh. Sepakat. Jadi menurut gue ilangin nih TikTok ngapain. Coba lu lihat aja nanti di hasil CTR-nya, click through rate-nya, paling banyak yang mana? Mm-mm. Kayak gitu. For collaboration say hi to Putri. Kalau collaboration mendingan lu ganti nih, Your Money Mom langsung kontak Mm-mm. business inquiry. Iya. Heeh. Ya kan? Daripada Bisa. lu masukin ke Linktree, lu harus nunggu orang loading, Loading. ya kan? Launching Money Mastery beruang course. Nah, mau jual course kan? Iya. Ya udah lu mendingan yang jual course-nya aja. Heeh. Terus yang lain-lainnya Iya. nanti aja gitu loh. Yang ngasilin duit aja taruhnya di sini gitu loh. Mm-mm. Menurut gue sih kayak gitu. Itu juga ada spill make up dan lain-lain ya mungkin kurang perlu sih ada di sini. Iya. Karena Betul. kepentingan spill make up itu nggak ada untungnya juga kan buat Mbak Ayu. Betul. Kecuali kalau misalnya lu mau di TikTok ngebahas tentang keuangan sambil make upan, lu kasih keranjang kuning. Iya, affiliate. Yes, kayak gitu. Itu boleh. Walaupun memang viewsnya nggak bakalan segede kalau misalnya lu nggak pakai keranjang kuning. Mm-mm. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke. Kita lihat kontennya. Oke. Keluhan utama dia adalah dulu kontennya tuh rame. Dulu rame, Tiba-tiba- followersnya naiknya cepat, sekarang followersnya naiknya melambat. Oke. 20 sampai 50. Oke. Nah, di dalam dunia konten itu ada namanya konten life cycle. Hmm. Contoh vape. Vape ini dulu yang ngetren banget Jul. Iya. Jul ya. Bukan Jul Koidah kalau itu bulan sebelum Julhijjah. Ini Jul. Tiba-tiba Jul turun. Gara-gara kan ya banyak hal kan. Abis itu relax. Naik. Ada IQOS. Hmm. Jadi produk itu ada life cycle-nya. Sama kayak konten tuh ada life cycle-nya. Followers lo turun, kenaikannya itu kemungkinan besar karena orang tuh udah bosen sama antara topik lo atau packaging konten lo. Hmm. That's why kita harus move, pindah. Hmm. Kayak zaman dulu tahun 2021, gue bikinnya karosel terus. Waktu itu lagi zaman-zamannya karosel di bus. Hmm. Sekarang enggak.
Sekarang enggak ya? Enggak. Bukan zamannya Lu karusel mancing dulu. ya? Bangke juga lo Riz. Kirain sekarang Enggak. juga zamannya yang di bus karusel, jadi suruh pindah karusel semua gitu enggak ya? Enggak. Oh enggak, bukan Sesat itu. teori sesat itu. Sesat. Oh teori sesat. Kalau emang lu udah bagusnya di karosel ya stay di karosel. Lu Oke. coba real sedikit, kalau misalnya emang nggak works ya balik lagi aja ke karosel gitu loh. Ya katanya ada Moseri ngomong karusel di bus loh bang. Oke. Iya. Nah, berarti ini kemungkinan besar konten life cycle lu tuh udah mulai declining. Iya. That's why lu harus ngelakuin inovasi. Nah, sekarang kita lihat dulu konten-konten yang works-nya ya. Yang pertama POV. I was down, but now I'm Lunas. it's all God. I was down, but now I'm Minggu lalu. it's all God. I was Coba down, lihat but views-nya now bang. I'm Lala. I was down, but now I'm Oke. Views-nya 20.000. Bukan like gitu. Coba di reels. Oh, reels-nya, sorry. Wah nggak di itu lagi sama dia. Cari aja di bawah. Kita cari di bawah. Nah, Nih, ini 2,4 juta. juta. Artinya kan lu nunjukin nih ya. Nunjukin bahwa pencapaian lu. Terus habis itu lu kasih cek caption kan. Kita baca captionnya. Coba bacain Riz, di sini kecil banget nih. Yap, ini kisah hidup gue. Si terlalu baik ngebolehin orang pinjam uang ke bank atas nama gue, cicilan gak dibayar. Sedih marah kecewa sama diri sendiri. Kok gue sebodoh itu? Walaupun uangnya gak gue pakai, tapi tetap di SLIK nama gue yang akan bertanggung jawab. Ya gue bayarlah cicilannya yang mencapai 60% lebih. Porsinya dari gaji gue per bulan. Oke. Bla 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 bla. Berarti kalau di sini ngelihat dia suka cerita lu. Coba mainin di captionnya juga panjangin deh. Ya kan? Coba kita lihat lagi ya konten yang lain ya. Yang ini nih. Sorry, yang di posting sama dia. Jangan menikah sebelum tanya ini ke suami lo. Coba kita cari viewsnya. Jangan menikah. Ini bagus nih, udah quantity nih. Iya. Nah kan quantity works. Yoi. Jangan menikah. Mana sih jangan menikah nih? Mending kontrak. Nah, 700.000. 700.000. Kita buka ya. Iya. Keuangan adalah alasan kedua pasangan di Indonesia cerai. Tag calon suami kamu sekarang. Pertanyaan pertama, gimana sih spending habit pasangan kalian? Ini mah sebenarnya nggak perlu ditanya ya. Lo cukup liatin aja cara dia ngabisin uang. Apa dia tuh dikit-dikit suka beli barang lucu atau malah dikit-dikit suka traktir temen. Red flag girl. Yang kedua, dia tuh masih ada tanggungan nggak sih di keluarganya? Kalau misalkan iya, jumlahnya tuh berapa? Dan lo wajib banget tanya ke diri lo. Ini menurut gue udah, Sendiri. ntar gue kasih mukanya dia yang agak bener. Oke, ini menurut gue udah bagus loh. Iya udah bagus. Sepakat. Sesuatu hal yang inovatif, lu ngebahas tentang keuangan tapi sambil make upan. Sepakat. Iya. Cuman minusnya apa tau gak? Apa? Lu make upannya jangan yang pas pakai kaos. Harus. Lu pura-pura, lu udah make upan nih, lu pura-pura make upannya blush on, tapi lu udah pakai blazer atau apapun itu. Itu lu udah nunjukin proper dan formal casual gitu loh. Sepakat. Iya. Kayak gitu. Bener. Ini dia juga udah pinter ya aslinya ya bikin kontennya. Jadi ini kan salah satu trik gimana cara audiens penasaran sama visual hasil akhirnya. Betul. Jadi dengan dia make upan dari nol, dia sambil ngomong, nanti di akhir video make upnya jadi. Itu kan salah satu trik buat target average time watch-nya kita biar ditonton sampai akhir kan. Selain dari materi yang dia ucapin, juga ditunjukin dari visual. Betul. Udah bagus menurut gua. Dan ini sangat relate banget. Sangat relate banget. Kita coba tonton sampai habis ya. Oke. Apakah lo ikhlas? Kalau lo nggak ikhlas, ya mungkin Public speaking juga udah oke banget. Iya. Yang ketiga, apakah pasangan lo punya kondisi atau riwayat penyakit tertentu? Jadi kalau misalnya kenapa-napa, lo udah ada kayak persiapan mental gitu. Dan juga lo udah nyiapin dana dan asuransi buat nge-cover hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Kalau mau beruang ya, biar lo bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik. See you! Nice.
Oke. Itu udah bagus kok. Ini orang bisa bikin konten. Iya. Ini orang bisa bikin konten. Mm-mm. Beneran deh. Cuman kalau menurut gua adalah tadi gua sempat ngeliat Mm-mm. kalau lu mau ngomongin tentang konten, coba deh lu bikin belakangnya tuh jangan kayak gini. Saya THR lo biar lo bisa investasi di instrumen Lihat syariah nggak? dengan retail. Belakangnya tuh kayak kosan banget gitu. Iya. Apalagi dia bahas tentang finance gitu kan. Yes. Ini kayak kosan bukan menghina ya, tapi staff entry level. Iya. At least kalau ini kosan lu cari apa namanya interior yang murah tapi looks-nya goods gitu loh. Iya. Ya kan? Karena balik lagi interior juga ngaruh. Kita sampai beli lampu non light ini harganya 6 juta 2, ya kan? Itu memang buat investasi gitu. Iya. Jadi coba lu mainin kayak gitu. Nah, ini bajunya sih udah nggak tahu ini baju rapi apa enggak ya buat cewek ya. Baju santai lah ini ya. Santai juga. Oke. Dia ngajarin instrumen keuangan. Beruang and I am your online money mom. Let's begin. Ada obligasi FR Syariah PBS. Editingnya juga udah oke deh. Editing good. Iya. Anything good, nggak ada masalah. Yang kedua, SBN Syariah SR020T3 imbal hasilnya tuh 6,3% per tahun yang jatuh temponya selama 1 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga, ASBN Syariah SR020 Sebelumnya buat yang muslim, imbal ingat hasilnya tuh riba. sebesar 6,4% per tahun dengan jatuh tempo selama 3 sampai 5 tahun. Tapi syariah sih dia. Syariah. Obligasi FR Syariah PBS 037 dengan imbal hasilnya mencapai 6,63% per tahun dengan jatuh tempo selama lebih dari 5 tahun. Jangka panjang, cuannya juga panjang. Dan yang terakhir banyak juga saham syariah. Banyak kan pilihannya, investasi syariah apa lagi yang bisa jadi pilihan? Share di kolom komentar ya. Bye. Oke. Materi sih. Jadi zaman sekarang kan investasi saham, obligasi itu kan emang lagi nggak rame kan. Betul. Mungkin kalau mau rame ya materinya ngikutin juga apa yang lagi tren sekarang. Kripto, Bitcoin. Misal dia ngomong 6%, dalam setahun 6%, dalam setahun 7%. Lah sekarang yang lagi rame kripto sehari bisa 10%. Mana? Ada sehari coin micin 100x. Lah iya makanya. Uang sejuta jadi 100 juta. Sejam. Makanya ini kan materinya juga kita harus ngikuti perkembangan ya. Betul. Jadi menurut gua materi yang dia bawain ini lagi emang nggak rame. Betul. Kalau editing udah bagus, dia juga public speakingnya bagus, tapi materinya emang bukan sekarang gitu loh materinya. Mungkin ya ini beberapa tahun lalu lah. Kalau sekarang coba pakai materi-materi investasi yang dia spill koin atau apa itu pasti rame. pasti gila banget gitu loh Pasti viewsnya. rame, Tapi ini kembali lagi kan terserah, mungkin juga mbaknya nggak investasi di kripto dan lain-lain. Tapi ini kita cuma ngoreksi gitu kan dari materinya, emang materinya kurang untuk zaman sekarang, kurang karena sekarang yang lagi hype kripto gitu loh. Oke. Nah ini ada konten menarik lagi nih. Kita buka ya. Udah nyala belum nih? This time I want This time I want Oke, ini cuma 5 detik. Tapi dia nyuruh orang cek caption. Ini namanya tricking the algorithm. Jadi retention rate-nya dia tuh jadi tinggi karena cuma 5 detik. Tapi watch time-nya, rewatch-nya, orang bakalan nonton ini terus keputar sambil baca caption. Ini menurut gue bagus. Dulu works banget kayak gini. Yang konten tunjuk-tunjuk, baca caption. Ingat gak lo zaman-zaman itu kan? Berarti ini bisa dicoba lagi ngelakuin itu. Karena dapat views-nya 24.000. 24.000, coba lagi. Cuman, jangan semuanya konten begini. Sepakat. Gimana triknya menurut lo? Iya karena konten ini kan lagi hype lagi memang kan tentang tricking algoritma ini. Kemarin juga gua waktu ngisi kelas Akademi Kreator mentoring juga banyak yang niru-niru konten-konten kayak gini. Tapi yang perlu kita nilai lagi itu isi materi dari captionnya itu beneran orang engage sama konten kita itu. Betul. Jadi nggak sekedar niru konten 5 detik ya. Tapi kita perlu
nilai lagi apakah materi yang kita sampaikan di caption itu bisa engage sama audiens, bisa di like, bisa di share, bisa di save. Kalau nggak engage ya percuma gitu Betul. loh. Jadi konten yang kayak gini bukan kuncinya sekarang, Bukan. tapi salah satu alternatif yang bisa dipakai kalau emang materinya pas gitu loh, materinya cocok. Menurut gue ini, gue bilang istilahnya di Akademi Kreator adalah konten pembuka gerbang. Jadi orang tuh tertarik sama konten yang viralnya, dia masuk ke profile lo, habis itu ngelihat konten-konten daging-daging yang lo share sambil make upan tersebut, ya kan? Nah, tinggal dilihat captionnya nih, gue stop lo. Nah, gue mau ngasih lo tips untuk bikin caption. Orang baca paragraf kayak gini, ini udah kayak baca skripsi. Coba lu bikin 2-3,5 baris, enter. 2-3,5 baris, enter. 2-3,5 baris, enter. 2-3,5 baris, enter. Dan banyakin emoticon. Misalnya kalau lu bikin poin-poin, lu kasih yang checklist. Atau apa, checklist hijau, panah, seperti itu. Menurut gue sih seperti itu. Jadi lu bikin ini tetap, tapi jangan jadi mayoritas konten lo. Mayoritas konten lo tetap yang tadi yang detailnya. Kayak gini. Nah, sama satu lagi, lu mau tambahin dulu tadi? Iya, karena kalau bikin ini terus, itu kan ngurangin dari personal brandingnya kan. Betul. Jadi lebih baik ini buat narik non-followersnya Betul. masuk, kasih makan di konten-konten yang dia personal brandingnya bagus. Dagingnya biar dapat trustnya. Siap. Karena iya. dia mau bikin course kan, Sepakat. kelas sepakat. online kan. Nah jadi itu tipsnya. Dan sama satu lagi, lu kan di sini ngasih tahu keuangan kan. Coba lu buka portofolio deh. Lu buka aja portofolio lu. Pajak lu aman kan. Maksudnya lu atur pajak lah. Kalau misalnya lu ngerti keuangannya, lu bikin tax planningnya yang bener gitu loh. Lu atur portofolio lu kayak gimana. Jadi tuh lu ajak orang-orang itu di journey keuangan lu. Ya kan? Kayak gue kan ngajak orang-orang ngeliatin journey konten gue. Lu semua bisa track back dari YouTube gue pertama kali, konten, Reels gue pertama kali seperti apa. Orang tuh jadi kayak ikutan. Nah lu bisa ngelakuin itu dengan cara, lu ada kayak tadi yang SBN dan lain-lain investasi syariah. Lu belilah. Lu jangan cuma spill doang. Tapi lu gak beli, ntar dikata orang lu bacot doang apa gimana gitu loh. Sepakat, iya. Lu beli, lu kasih tahu analisanya kayak gimana, itu nunjukin expertise lu. Kayak gitu. Jadi orang percaya gitu kan. Betul. Ada buktinya. Betul. Nah mungkin lu juga, lu bisa lihat beberapa konten kreator yang di finance juga yang menurut gue berhasil. Contohnya kayak Felicia Putri. Itu dia ngejelasinnya tentang hal-hal investasi detail. Terus abis itu lu bisa liatin kayak si Olive yang cewek-cewek kayak gitu. Atau Brenda kan lebih ke web3 ya. Lu bisa liatin kayak mereka semua. Ya kan? Dan lu open porto aja. Gak ada masalah kok open porto. Ya kan? Kadang gue juga open porto kok. Iya. Minusnya banyak ya gue open aja. Terus kasih caption-captionnya lucu ya kan. Iya. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya lu udah punya bekal untuk bikin konten. Tapi lu harus kasih inovasi yang baru. Sama terakhir adalah thumbnail. Ini thumbnailnya muka lu ketutupan. Coba deh main thumbnailnya kayak gue deh. Iya, sama warnanya ya. Iya, warnanya juga putih semua kan. Iya. Harus main focal point kayak Betul. mungkin yang Gigi. intinya yang intinya diwarnain dan lain-lain lah. Bener. Yang lebih memikat. Bener begitu. Oke, buat lu semua yang mau ikutan bedah akun, lu masuk aja ke Discord Akademi Kreator. Linknya discord.gg, discord.gg Akademi Kreator. Kalau nggak punya Discord, download. Masa gue harus datang ke tempat lu untuk ngedownloadin Discord terus masukin ke Akademi Kreator? Gila itu namanya. So, sampai jumpa di bedah akun selanjutnya. Bye-bye.